Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Nurkrisna dengan NIM 24000370004. Izin untuk mempresentasikan hasil website saya. Nah, yang pertama langsung saja izin kepada Pak Fanani untuk saya mempresentasikannya. Nah, jadi kita mulai. Yang pertama yaitu dari database terlebih dahulu. Nah, untuk databasenya sendiri, di sini saya sudah membuat, yaitu yang pertama ini khusus untuk security, yaitu pada tampilan halaman login dan sign up. Nah, jadi ini ada ID, name, email, password, dan juga create ad dan juga update ad. Ini disesuaikan dengan bentuk kondisi sign up pada halaman sign up pada website. Ini untuk jenis-jenisnya ada varchar dan setelahnya. Untuk struktur lengkapnya sendiri itu sudah langsung dihubungkan ke dalam websitenya melalui Visual Studio Code dengan codingan tertentu. Nah, langsung saja untuk data-data untuk websitenya itu seperti, karena website saya ini itu adalah ticketing company mengenai penjualan game. Nah, jadi data-data gamenya itu hampir mirip juga, datanya seperti ini. Itu hanya memasukkan nama game dan juga memasukkan harga serta apakah langsung bisa dibeli, terverifikasi sudah dibeli atau belum gamenya. Jadi hanya seperti itu, hanya menampilkan data yang ada pada database yang ada pada localhost MySQL ini. Jadi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code, yaitu mengenai isi dari codingan-codingannya. Nah, yang pertama itu karena kita muncul halaman authentic atau halaman verifikasi email dan sejenisnya, maka di sini ada yang beberapa ditambahkan, seperti di halaman routes itu untuk transaksi dan juga profile dan juga penampilan dashboard itu disatukan menjadi kode authentic seperti ini. Kemudian pada halaman controller di app lalu controller, Nah, di situ kita tambahkan file yang bernama authentic controller atau on out controller php. Nah, di situ ditambahkan isi codingannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, mengintegrasikan pada sync up proses itu ada email, password, dan konfirmasi password. Kemudian pada proses login, itu ditambahkan seperti email dan juga password dari database yang sync up. Jadi seperti itu. Jika misal kita login tapi emailnya belum didaftarkan melalui metode sync up, maka kita tidak akan bisa login. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu penambahan di filter juga, tepatnya di config kemudian filter PHP ini ditambahkan di public array aliasnya. Nah, jadi itu CSRF-nya tuh disesuaikan dengan di mana filenya berada. Jadi seperti itu, hanya penyesuaian di situ saja. Kemudian di JS sendiri saya menambah ini untuk transaksinya, untuk ticketing transaksi.
ini tuh untuk button. Nah, jadi tampilan buttonnya tuh ketika kita udah beli, nah, kita beli gamenya itu seolah-olah bukan seolah-olah, tapi kita sudah membelinya dan website memverifikasi kalau itu terbilang benar. Nah, kalau kondisinya kita belum login atau belum sign up, maka transaksi tidak bisa dilanjutkan dan harus login atau sign up terlebih dahulu ke dalam websitenya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian apalagi, kemudian root sudah, kemudian controller sudah, kemudian di home juga itu disesuaikan dengan routes atau halaman-halaman yang ditambah. Kemudian masuk ke models. Nah, di model sendiri itu untuk database ya. Nah, jadi saya menambahkan user models di sini. Nah, untuk isinya sendiri itu seperti ini, yaitu ini masih khusus masuknya ke authentic atau verifikasi email. Nah, jadi di sini ada email, password dan juga create ad. Nah, jadi isinya seperti ini. Lanjut saja. Kemudian pada view pada yang pertama pada layouts itu pada UTS kemarin itu hanya menampilkan saja mengenai mau tampilan-tampilan yang tidak bisa interaktif di dalam websitenya, hanya menampilkan bentuk gambar ataupun tulisan. Nah, di sini saya menambahkan ya bentuk pada halaman transaksi tersebut, yaitu mengenai ticketing company-nya. Jadi seperti itu. Lanjut, ini halaman view, kemudian di view itu layouts yang tadi, kemudian ini untuk di view itu hanya saya menambahkan mengenai transaksi yang sebelumnya transaksi itu belum ada di saat saya presentasi di waktu UTS, karena ini menyangkut mengenai transaksi ticketing atau ticketing company, maka saya membuat ide untuk melanjutkan website ini tetapi menambahkan jual beli di dalam websitenya itu sendiri. Jadi seperti itu. Langsung aja kita masuk ke website yang akan kita buka melalui terminal. Jadi di sini kita Ctrl C terlebih dahulu. Di sini PHP Spark Server. PHP Spark Server. Lalu kita enter dan kita akan menekan link yang ini untuk membuka halaman dari website kita. Oke, baik. Ini kita sudah masuk ke halaman awal dari website kita. Nah, ini yang saya kasih tahu tadi. Nah, yang pertama yaitu jika kita menekan link yang tadi itu langsung membuka ke halaman login. Nah, sebelum login, seperti yang saya beritahu tadi, kita harus melakukan yang namanya sign up. Jadi kita klik tombol sign up di sini. Nah, kemudian kita akan memasukkan email kita, password serta konfirmasi password untuk melakukan validasi untuk login nantinya. Misalkan saja akunnya yang ini, akun saya yang akun UAD. Nah, langsung passwordnya. Kemudian centang saya menyetujui ketentuan. Nah, ini jika sign up ini pasti bisa karena saya memasukkan password dan konfirmasi passwordnya serta email itu dengan benar. Nah, tetapi misal kita tidak menaruh apa-apa di sini atau salah satunya, maka sign up akan muncul seperti ini, please fill out the field. Nah, jadi harus menuliskan sesuai dengan apa yang diminta pada ada yang di sini. Langsung aja.
Oke. Kemudian saya menyetujui. Nah, lalu kita sign up. Nah, jika kita sudah punya akun sebelumnya, kita udah masuk ke websitenya dan sudah membuat akun atau sudah sign up, maka kita bisa langsung ke halaman login. Untuk login, langsung masuk ke halaman home, tampilan awal dari website nantinya. Kemudian sign up. Nah, jika sudah seperti ini, maka data sudah diterima. Kemudian kita langsung login. Login menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian passwordnya, lalu check me out, dan kita login. Nah, langsung halaman yang ada di sini langsung terbuka seperti ini, yang di sidebar, dan juga ini tampilan menu awal dari website saya itu. Nah, tidak banyak perubahan, hanya menambahkan ticketing company pada website saya ini. Nah, di sini ini adalah halaman login yang tadi itu, dashboard dari login kita menggunakan akun kita. Jadi seperti itu. Jadi akun yang kita loginkan akan muncul di sebelah sini. Kemudian untuk webku sendiri ini masih sama. Ini mengenai profil dari si pembuat websitenya itu sendiri, yaitu saya. Jadi ini profil saya. Kita balik lagi. Kemudian ini masih sama seperti kemarin, mengenai rekomendasi game. Misal ini ada game PC gitu. Kemudian langsung aja. Kemudian selanjutnya itu pada sini ada game mobile. Jadi ini dia game mobile. Jadi misal kayak ada Shadow Fight dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga masih sama, yaitu hanya tampilan gambar dan juga informasi mengenai seputaran game. Jadi seperti itu. Kita balik ke menu awal. Nah, di sini di trending itu masih sama seperti kemarin, hanya menampilkan beberapa game yang sedang trending. Nah, yang sedang naik daun istilahnya. Jadi seperti itu. Jadi kayak game PC ini ada game mobile itu ada Free Fire Max, PUBG Mobile dan lain sebagainya. Nah, untuk game PC-nya sendiri ini dia. Ini masih sama seperti yang kemarin, hanya menampilkan gambar saja. Kemudian untuk game news itu masih sama juga yang kayak kemarin, hanya menampilkan berita-berita terkini mengenai perkembangan game ataupun berita seputaran game. Jadi seperti itu. Nah, ini yang paling penting, yaitu pada transaksi. Nah, ini adalah awalnya ini tuh hanya membentuk sebuah UI yang belum bisa ditampilkan jika database-nya belum dimasukkan. Nah, ini adalah keluaran dari database yang saya langsung hubungkan ke websitenya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini ada beberapa data game, jadi ada banyak gamenya yang bisa dibeli. Nah, untuk tiketingnya sendiri saya masih belum ke arah langsung pembayaran. Jadi kita mengenai konfirmasi pembelian dari si pembeli maupun si company-nya sendiri. Nah, misal contoh di sini kita membeli game Dying Light The Beast itu dengan harga 649.000. Nah, kita tekan buy, maka di sini akan tertulis pembelian berhasil, selamat pembelian game Dying Light The Beast itu berhasil. Lalu kita konfirmasi. Nah, itu akan terdata dan akan segera diproses mengenai pendownloadannya. Karena di sini mengenai tiketing saja, jadi saya membuat websitenya itu di akhir seperti ini aja. Jadi simple dan tetapi masih
belum terlalu sempurna, belum masuk ke arah seperti kita bisa transaksi melalui aplikasi Dana dan sebagainya, ataupun langsung ke rekening ya. Jadi saya belum masuk ke arah itu, jadi hanya membuat aplikasinya ini itu lebih mengarah masih ke arah autentifikasi yang sudah fix, dan juga mengenai tiketing transaksi dari game-game yang saya jual ini. Jadi seperti itu. Oke, misal contoh lagi, sekali lagi, misal di sini ada game Dinkum dengan harga 164.000, kita buy. Nah, jadi hanya pembelian berhasil, selamat pembelian game Dinkum itu berhasil. Nah, untuk next selanjutnya saya akan memperbaiki website saya ini, dan semoga bisa menyempurnakan website ini dan juga langsung dipublik ke internet. Jadi seperti itu, dan bisa digunakan oleh banyak orang. Semoga website saya nantinya bisa berkembang lebih pesat dan juga bisa membuat sebagai bekal diri saya di masa depan nanti. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Pak Fanani Arif Ghazali MPD yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya sejauh ini, dan belum sepenuhnya sempurna karena setiap manusia memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi saya mampu sampai titik ini saja untuk saat ini. Nah, jadi bila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan, maka mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.